yang berkesan pada saya itu nggak mengakui ini mazhab. Tapi kalau menariknya ini kan Pak Irawan ini diajaknya oleh istrinya nih. Berarti luar biasa cara ngajak ini. Gimana tuh ceritanya? Ya itu kan rahasia. Namanya Bitona. Mereka ada ajaran Bitona. Jadi wajib berbohong. 3 orang ulama kita diutus oleh LDI sendiri untuk belajar di Mekah. Pulang ke sini mulailah saya tanya-tanya, telepon-teleponan sama Ustaz. Kata Ustaz, kita salah. Berarti ini ada pemalsuan hadis ya. Ternyata betul mereka itu memalsukan hadis. Waktu diketahui Bapak mengikrarkan hijrah atau tidak lagi di sana, ada yang ngancem Bapak nggak? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini adalah hari spesial di mana sebuah pertemuan dengan format Uat Bertamu. Kita bertemu dengan 2 tokoh, dengan 2 orang yang tentu para pemirsa bertanya-tanya ini siapa orangnya. Maka kita sama-sama mengawali dengan semangat untuk tawasobil haq, tawasobil sober, wa tawasobil marhamah. Kita menyapa dulu kedua narasumber yang ada di sebelah kiri saya. Yang pertama Bapak Jenderal yang ganteng ini, Pak Nur Faizi, bisa dikenal. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua Pak Irawan ya, Pak Irawan, beliau adalah seorang tokoh yang kebetulan memang ada di sini bersama kita. Dan pemirsa, kita hari ini akan membincangkan tentang seluk-beluk LDII, ya, yang mana LDII pernah ada pada satu waktu sebagai sebuah kelembagaan yang sekarang masih ada ya Pak ya? Ya. Nah, mungkin ada baiknya sebelum kita mulai, pada bapak-bapak berdua boleh mengenalkan diri untuk per hari ini, per detik ini, kegiatan-kegiatan yang boleh dipublikasikan, dikasih tahu. Bapak Nur Faizi tentu seorang jenderal polisi pada masa aktifnya. Nah, mungkin sekarang boleh diperdengarkan, Bapak bisa menghadap ke layar. Silakan Bapak, apa kesibukan hari ini Pak? Saya kesibukan hari ini ya di rumah saja. Di rumah saja. Ya ada ikut teman-teman usaha sedikit-sedikit, nambahin pensiun. Jadi kita usaha sedikit-sedikit, pernah berangkat ada di Pulau Mas. Terus kemudian itu bersama saudara teman-teman saya juga, angkatan saya juga. Tapi kebanyakan saya di rumah. Kalau di tokoh nasional yang seangkat tangan Bapak siapa ya? Mungkin walaupun beliau juga sudah yang sekarang di tokoh masyarakat. Oh sekarang? Ya. Yang dulu itu Pak Indra Tono Sutarto. Oh. Dulu ya. Terus kemudian banyak tuh kalau yang saatnya Jamari Caniago dan juga itu teman-teman yang lama itu. Kalau yang sedang menjabat sekarang tapi pernah langsung berhubungan dengan Bapak, apakah dulu sebagai junior, apa sebagai ajudan? Ada yang sekarang dulu saya dengan Pak Prabowo juga. Seangkatan ya? Enggak, jauh. Saya angkatan 71, Pak Prabowo angkatan 74 ya. Oh, beliau lebih junior dari Bapak ya? 74 itu. Beliau 73, 74. Nah, itu dulu kita sering berdiskusi di Jalan Suwiryo. Oh, tahu ya. Kebangsaan. Betul, saya juga ikut itu. Ya, kan, ada si Fadlizon ya. Iya, betul. Pak Karnias. Iya, betul. Itu Ketua Mahkamah Mahkamah Konstitusi itu. Iya. Terus kemudian ada banyak tokoh-tokoh waktu itu saya diajak bersama-sama Pak Prabowo memikirkan politik pada saat itu. Oh, pemirsa, kita tidak salah punya bos, punya sumber belajar hari ini. Kita sapa. Pada waktu itu Pak Prabowo memberikan masukan-masukan yang sangat berarti bagi kami. Ya, masalah kesatuan dan kebangsaan. Tujuan ke depan bangsa sudah ada sejak kita diskusikan di Jalan Suwiryo dulu. Jadi Bapak sampai detik ini percaya ya dengan kepemimpinan Pak Prabowo banyak kebaikan dan perbaikan yang akan terjadi? Oh iya, saya percaya. Percaya, baik. Ya, beliau itu tegas, percaya masa depan bangsa itu ya udah nggak ada nothing tulus. Iya, sudah selesai dengan diri beliau ya. Ya, apa semua. Oke. Baik pemirsa, kita sapa narasumber kita yang kedua. Silakan Bapak mengenalkan nama karena ketemunya juga belum lama nih. Silakan Pak. Iya, Pak Ustadz, terima kasih. Nama saya
Ahmad Erawan. Bukan Ahmad Heriawan ya? Mirip-mirip. Ya panggilannya Erawan. Pak Erawan ya? Ya, jadi basic saya wirausaha, pengusaha ya berbagai macam, yaitu di konsultan, di travel dan di rumah makan. Gitu. Gitu. Baik, pemirsa, kita akan memulai perbincangan kita. Sesungguhnya merupakan perbincangan atau untuk saya merupakan sebuah satuan yang ketiga. Yang pertama kurang lebih di bulan Oktober tahun lalu kita berbincang soal bagaimana terjadinya perpindahan dari sebuah zaman LDI dan zaman mantan LDI ya, teman-teman di Surakarta, di sana Pak Adi Kurdi dan Pak Fauzi, dan kemudian juga yang cukup membuat saya terkejut ketika menghadiri pembedah buku yang di UIN Surakarta. Selang berapa pekan kemudian terjadi berita ada 10 orang LDI datang dan mereka katanya mengancam akan membakar kantor UIN gitu ya. Kan begitu ya? Mungkin pemirsa kita akan mulai dari yang pertama-tama dan yang kedua-kedua para-para. Nah, berarti kita minta pada Pak Jenderal Nur Faizi dan juga Akang Her ya, Akang Erawan ya. Bagaimana ceritanya Pak Nur Faizi sampai akhirnya menjadi warga LDI gitu? Tahun berapa dulu masuknya, terus penyebab masuknya apa? Karena diajak, karena dirayu, karena diiming-iming, atau karena diintimidasi gitu? Silakan Pak. Jadi gini ya, dulu itu ada teman saya, tapi sudah almarhum semua dia. Angkatan saya dulu kita di PTIK itu ngajak saya ngaji. Waktu itu saya ngajinya juga ya masih belepotan gitu ya. Nah ini ada pengajian Nur yang bagus, minggu 3 kali, kemudian ada yang mengajar, ada imam dan sebagainya. Cobalah kami ikut. Karena saya waktu itu di PTIK itu haus akan ilmu agama Islam, ya saya ikutin. Sampai saya ke Kerawang, kemudian kamu di sini harus harus baiat siapa nggak tahu saya. Udah ikutin aja. Entar dulu saya mau ikut baiat. Ketemu sama Nur Hasan. Langsung. Malah dikasih Quran saya. Ada tulisannya, dia nulis sendiri, gue yang ambil tulis. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naron. Wah, ditulis sampai sekarang sama siapa kan? Wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Terus ini bagus nih, saya lihat juga. Terus kemudian setelah itu ya rutin ya, dengan teman-teman saya itu ikut pengajian di Kebayoran 3 Waktu itu Bapak masih dinas ya? Udah dinas, sudah. Pangkatnya apa tuh? Kapten ya? Kapten polisi saya waktu Kapten itu. polisi. Masih seperti ikut dan di situ banyak yang ngaji. Banyak yang teman-teman saya ada namanya, beberapa nama saya dulu ikut ngaji gitu ya. Nah setelah itu saya jarang, hanya karena kuliah dan sebagainya, paling seminggu, sebulan, kadang-kadang sekali. Jadi perkembangannya saya nggak tahu. Tapi poin-poin kadang-kadang yang saya harus hadir itu kalau ada nasihat daerahan namanya. Nasihat daerah itu isinya doktrin. Ya. Lambat laun dari awal-awal tidak Islam kalau tidak berjamaah. Masa sih? Iya. Berjamaah itu kumpul. Dan pandangan saya kan kalau kumpul bermusyawarah bersatu itu kan bagus. Tidak Islam kecuali tidak berjamaah. Jangankan jamaah, orang-orang luar ya, orang Islam yang bagus kan berjamaah. NU kan jamaah NU, dia jamaah Muhammadiyah, dia ngomongnya gitu ya. Kita itu punya jamaah sendiri. Gitu. Namanya jamaah waktu itu Islam jamaah. Waktu itu kan Islam jamaah. Berarti kalau gitu masih tahun 70-an tuh Pak ya? Iya. Masih 80-an lah. Berarti kan bersama-samaan dengan Ida Royani, Kenan Nasution gitu. Kenal saya? Iya itu kan guru Kenan Nasution. Iya. Kamu banyak tuh yang guru juga masuk. Lu ikut tuh. Ya Allah pemirsa, ini seru nih hari ini nih cerita kita nih. Guru Kenan itu ada di Masjid PDK. Ida Royani juga ya? Ida Royani itu di situ. Di mana? Kalau Benyamin nggak masuk? Masuk juga. Masuk sama-sama saja. Tapi kita
happy lah. Iya. Beragama dengan sangat happy gitu. Iya. Nggak terlalu kita percaya apa ditelan apa mentah-mentah ya. penuh apa yang didoktrinkan. Kita berpikir juga kan. Iya. Tapi kan lama-lama kalau berpikirnya terus-terusan saya ini apa bener? Ternyata bener ini. Kecurigaan kita yang tadinya cuma ya ini kan untuk supaya memperkuat kita aja gitu kan, menguatkan keimanan kita. Ini kalau tidak Islam, kalau tidak berdasarkan Quran dan hadis ya bener. Mana yang salah? Iya. Apa tuh harus berdasarkan Quran dan hadis gitu ya. Iya. Nah, kita ini Qurannya, ini hadisnya benar. Kemudian dalam perjalanan kok mereka itu lama-lama dia karangan sejarah ya, yang berkesan pada saya itu nggak mengakui ini mazhab. Nganggu mazhab. Ya, nggak ada itu mazhab-mazhaban. Kemudian juga Masjidil Haram tuh imamnya ganti-gantian. Pernah imam kita jadi imam Masjidil Haram. Katanya. Terus saya selidiki, benar Pak Imam kita itu pernah jadi imam Masjidil Haram. Benar. Kapan? Ya dengan keluarganya kalau sholat telat kan jadi imam. Ya, saya juga kalau sama istri sama anak saya Baik pemirsa, kita coba supaya itu di kan Pak Imam Nur Hasan pernah jadi imam Masjidil Haram. Orang kaget tuh. Ya nggak ngerti kan. Setelah santai kemudian imam keluarganya telat sholat. Baik, Pak Herawan, bagaimana kisahnya sampai masuk bergabung di Islam Jamaah dari Lemkari dan sekarang LDII gitu? Ya kalau saya sih mungkin jauh dari Pak Komjen ya. Saya gabung tahun kurang lebih mulai ngaji 97-an. Oh 97. 97 karena dibawa oleh istri saya gitu. Tapi alhamdulillah lah 2018 ya kami menyatakan hijrah karena memang ya Allah paling hidayah lah istilahnya, hidayah untuk berpikir bahwa memang ya berpikir saja bahwa masa surga yang begitu luas hanya dimasuki oleh orang Islam Jamaah. Artinya gitu ya, orang Islam Jamaah itu hanya berapa lah di kita ya. Kalau saya kebetulan dulu pernah jadi pengurus juga di daerah saya. Itu ya di kota Bandung itu cuman ya nggak lebih dari 5.000 orang lah gitu ya, sekota Bandung dan sekitarnya. Se-Indonesia mungkin data dari teman-teman saya itu ya kurang dari 1 juta gitu. Jadi kalau yang dibilang oleh Pak Ketua Umum LDI sampai 14, 15 juta, 25 juta itu bohong. Karena nggak ada datanya, itu hanya klaim saja, tidak ada datanya. Nah malahan kami punya data yang aslinya itu kurang dari 1 juta gitu. Ya itu. Jadi awalnya ya seperti itu karena memang keterbatasan ilmu. Ternyata di Islam Jamaah itu banyak ayat-ayat dan penafsiran Al-Quran hadis yang diselewengkan maknanya. Tapi kalau menariknya ini kan Pak Herawan ini diajaknya oleh istrinya nih. Berarti luar biasa cara ngajak ini. Gimana tuh ceritanya? Ya ceritanya istri saya itu ya sempat dekat dengan salah satu yang sekarang mungkin masih jadi pengurus orang Islam Jamaah LDII itu. Jadi dari situ awalnya hanya diajak untuk mengaji saja. Kita mengaji ternyata akhirnya mengajinya itu yaitu sistem kalau kita di luar itu, kalau di Islam Jamaah disebut mangkul, kalau di luar itu sebenarnya udah ada sistem sorogan gitu ya. Kayak di Nadiyin itu kan sorogan. Nah itu sama. Itu cuman perkata pemaknaannya. Nah itu yang membuat tertarik dan dikeluarkan kitab Imam Bukhari yang memang waktu itu saya memang pengen belajar tentang kitab Bukhari itu. Nah cuman ya itu dia tidak memakai sarahnya. Jadi hanya perkataan penafsiran atau perkataan pada Ustadz yang ada di situ. Ustadznya di situ tidak memakai sarahnya. Iya. Jadi saya baru tahu bahwa kalau belajar kitab Bukhari atau imam-imam yang lain itu yang betul ya dibarengi dengan sarahnya. Iya. Gitu ya. Jadi lebih penjelasan daripada ulama yang memang yang sudah diakui di dunia. Iya, baik. Pemirsa, kita akan mengembangkan pembahasan kita hari ini. Memang semangat kita untuk melakukan purifikasi, melakukan proses edukasi kepada masyarakat. Karena saya jujur saja
hampir 20 tahun walaupun saya banyak pengetahuan tentang seluk-beluk dan keanehan-keanehan Islam Jamaah LDI, saya tuh nggak berani ngomong terbuka. Iya, karena saya tahu siapapun orang, siapapun ustadz yang non LDI atau non Islam Jamaah berani mau berbicara terbuka, maka dia akan mengalami sesuatu gitu ya, seperti Ustadz Arsono Ahmad Jais dulu di Bogor sampai diserbu gitu, sampai Universitas Ibnu Khaldun di Bogor juga tuh sampai berapa kelas hancur gitu diserbu. Jadi kelihatannya mereka punya satu komitmen internal untuk in group, dan kedua punya daya bela yang sedemikian rupa secara fisik. Apalagi kan kemudian dia punya yang namanya Senkom. Nah mungkin nanti Pak Jenderal bisa kasih tahu kok itu laskarnya tuh logonya tuh mirip dengan logo kepolisian gitu ya. Itu mungkin perlu dikasih tahu, apa saya salah lihat gitu atau gimana. Nah baik, kita coba masuk ke bagian-bagian yang akan kita perdalam. Pak Komjen Nurfaizi, kita ingin dengar dari Bapak sebetulnya keberadaan LDII, sebelumnya Lemkari, sebelumnya Islam Jamaah itu kenapa bisa langgeng sampai sekarang? Apakah tidak menjadi perhatian sebagai sebuah paham keagamaan yang pernah dilarang oleh Kejaksaan tahun 1971 dan boleh dibilang juga terlarang secara nilai-nilai keagamaan dari agama yang 5 yang diakui, karena mereka kan nggak mengakui agama selain mereka kan, berarti mereka agama sendiri kan gitu ya. Nah, gimana tuh hal-hal yang mungkin selama ini orang belum berani bicara, mungkin Bapak sedikit berani atau lebih berani? Jadi kalau menurut saya ini ya, itu ada tidak terlepas dari juga kepentingan politik. Kepentingan politik di mana pada waktu itu setelah LDI itu dilarang tahun 71, kemudian berganti baju menjadi Lemkari, kemudian berkembang banyak protes dari masyarakat, diketahui kesesatannya oleh beberapa ulama juga, tapi kemudian dirangkul sama partai politik tertentu untuk dijadikan suatu masa yang ikut mereka gitu, nambah jumlah anggota gitu ya. Jadi tidak terlepas daripada max forming. Max forming itu pembentukan kekuatan, dirangkul gitu ya. Ya semua juga partai politik maunya ya dengan masyarakatnya itu saling merangkul. Mana duluan aja ya. Saya kira itu wajar-wajar saja. Dalam hal ini kemudian pada waktu itu yang mengarahkan itu Pak Ali Murtopo, sepanjang pengetahuan saya Pak Rudini, Pak Ali Murtopo mengarahkan supaya mereka itu bisa terawasi dengan baik dan caranya diwadahi dalam suatu organisasi partai politik tertentu gitu ya. Nah dalam perkembangannya orang ya karena dia masuk partai politik situ ya diamkan aja lah, ada ketentuan di dalam situ. Padahal sudah juga dikasih masukan-masukan bahwasanya ini aliran ini perlu diperhatikan lebih dalam karena menjadi pembicaraan daripada para ulama dalam akidahnya, dalam melaksanakan amalan-amalan agamanya, dan kira-kira agak eksklusif gitu, tidak terbuka. Mereka ini berkumpul di satu tempat pengajian sendiri, kemudian keluarganya juga sendiri selalu diurus. Bagus sih urusan-urusan seperti itu secara kemasyarakatan ya. Saya mengaku itu bagus kemasyarakatan. Kalau misalnya mau tiap bulan itu ada peraturan isrun. Isrun itu harus infak. Orang yang didoktrin bahwasanya Islam Jamaah atau LDII harus taat kepada imamnya, harus kalau imamnya bilang bayar 10% dari penghasilanmu, itu adalah ibadah. Jadi melihat suatu setoran-setoran ini sebagai ibadah, sehingga berlangsung terus isrun yang jumlahnya sampai ratusan miliar. Iya, tiap bulannya dulu tuh. Nah, semakin lama semakin orang sadar, sekarang jadi menyusut kecil sekarang. Yang dulunya ratusan miliar sekarang jadi kecil, menyusut. Apalagi anggotanya juga setelah mengetahui banyak kita ini menyadarkan mereka, mengajak mereka dengan cara baik, kemudian merangkul mereka supaya kembali ke jalan yang benar, menunjukkan kepada mereka ini bahwasanya ini salah, ini benar, dan itu ditunjukkannya bukan oleh saya nggak ahli di bidang agama, tapi ulama-ulama besar
ulama dari segala yang ada di Indonesia sudah tahu semua masalah LDI itu bagaimana. Suka eksklusif, menyendiri, dan beberapa ajarannya itu bertentangan dengan ajaran-ajaran. Tapi Pak Komjen ini kelihatannya kalau saya mendengar-dengar lama juga di sana ya. Ada 40 tahun ya? Saya ya ada juga. Luar biasa. 30. 30 tahun ya. Berarti udah jadi kader inti dong nih ya? Enggak. Saya anggota biasa tapi kemudian kadang-kadang disuruh kan memanfaatkan saya juga. Iya. Pak Nur ini jadi ngurus yayasan. Tapi saya nggak pernah tahu yayasannya itu apa. Nggak pernah diajak masalah yayasan ini keuangannya berapa. Enggak pernah. Saya hanya sebagai lambang aja. Nanti tunjuk orang ketua umum lagi. Tapi saya nggak apa-apa juga orang masalah agama. Kan nggak paten lah pasti. Masalah apa ketentuan-ketentuan yang saya waktu itu sampai sebelum saya keluar itu saya hanya ingin satu ngaji aja. Ngajinya Quran ya Quran, benar. Nah setelah dalam perkembangannya ternyata penafsirannya saya cek setelah saya ke Mesir dan sebagainya, jadi penafsirannya nggak benar ini gitu. Pemahamannya salah. Ya dia tidak pakai ilmu-ilmu penafsiran yang sebenarnya sehingga pemahamannya jadi salah. Ya. Jadi, nah ini cenderungnya ke radikalisme nantinya. Jadi orang di luar jamaah mereka kafir. Nah ini kan berbahaya, takfiri itu namanya. Iya. Kita ini dicap kafir gitu. Wah saya protes berkali-kali sama imamnya itu. Datangi imamnya, ini nggak boleh kamu begini kafir, ini berbahaya bagi negara bangsa dan negara. Kalau nanti dibersenjatai kamu gunakan bisa berontak. Ini mana takfiri. Kemudian kamu dengan kehidupan bermasyarakat Pancasila ini nggak bisa mengkafir. Kita tidak kok, nggak pernah kami mengkafirkan. Alah bohong. Tapi nasihat-nasihat yang saya dengar kok mengkafirkan. Ya itu kan rahasia. Namanya pitona. Mereka ada ajaran pitona. Jadi wajib berbohong. Kalau orang tanya siapa imammu, nggak tahu. Pitona itu takiyah lah kalau Iran tuh. Nah, ini kan salah itu sudah jelas. Udah Islam, udah masalah pitona, masalah keimaman, ada bayat. Di tempat-tempat lain saya lihat kok nggak ada bayat, ini ada bayat. Ya. Kalau ada saya, mereka nggak takut. Nggak akan ada ditutup-tutupin, nggak ada ditutup-tutupin. Apalagi saya jarang kan, paling sebulan, 3 bulan sekali, atau 4 bulan sekali datang karena sibuk kan, sibuk terus saya di kepolisian itu. Jadi cuma sebagai ini aja, seperti anggota biasa, seperti saya anggota mana gitu hanya datang aja sebagai anggota. Tapi Bapak mulai berasa ada sesuatu kelainan itu sekitar tahun berapa Pak? Mungkin agak bertanya-tanya kok gini kok gitu. Tahun berapa? Saya bertanya-tanya sejak dari dulu. Sudah puluhan tahun saya tanya. Tapi saya nggak berani karena saya dangkal ilmu agamanya. Terus kemudian nggak berani juga saya menghukumi apakah dia salah atau tidak. Tapi dalam berhati saya bertanya, kok gini ya Islam gitu. Nah nggak benar nih kayaknya ya. Tapi nggak ada yang memberikan saya bekal bahwa ini salah ini salah. Nah setelah 3 orang ulama kita diutus oleh LDI sendiri untuk belajar di Mekah, belajar tuntas tas gitu ya. Jadi 12 tahun belajar Ustadz Khalil, Ustadz Aziz, Ustadz Abdullah Mas'ud. Pulang ke sini mulailah saya tanya-tanya, telepon-teleponan sama Ustadz. Kata Ustadz, kita salah. Pak Nur, waduh, saya udah berlama nih kok jadi salah. Ya dia mau tobat aja udah. Tobat aja. Ya bukan biasanya Pak Nur pengen bener. Pak Komjen, waktu itu kalimat apa yang disampaikan atau pemahaman apa yang disebut langsung salah apanya tuh? Di luar kita kafir. Oh nggak boleh itu Pak ya? Itu bahaya sekali. Takfir itu bahaya. Saya kan di Mesir tahu bagaimana akibatnya itu. Waktu itu Bapak jadi duta besar ya? Iya. 2011 sampai 2016. Itu akibatnya tahu bahayanya takfir itu. Nah, kemudian keduanya kalau keluar dari LDI Islam Jamaah murtad. Tuh, enak aja murtad. Ya, emangnya dia Tuhan apa? Mungkin itu yang bisa menghukumi kita murtad. Akalnya itu di mana? Ya, saya masih syahadat, saya masih sholat, saya masih zakat, saya masih haji berkali-kali lagi. Kok dicap murtad gara-gara sama kamu? Masuk hari bebas saja saya. Kenapa kamu bisa menghubungi saya murtad? Baik pemirsa, terus terang saja ini adalah sebuah Uat bertamu kelas eksklusif ya. Karena bagaimanapun juga ini menarik karena beliau salah satu narasumber yang lebih dari 1 kali mengingatkan
Ustadz Alfian, kapan kita podcast gitu ya? Dan ini sebuah, itu namanya ghirah Pak. Kalau kata Buya Hamka, ghirah itu cemburu. Pemilik kecemburuan hanya sang pencinta. Cemburu karena agama. Itulah Komjen Nur Faizi. Luar biasa pemirsa ya. Jadi beliau ini terus terang, saya sudah jumpa beberapa kali dan kemudian sampai ditanyakan, kita sepakat kemarin akhir-akhir tahun ya, karena Bapak ada kesibukan. Nanti Pak, kita pekan-pekan pertama atau kedua bulan Januari, ternyata kesampaian ya. Nah pemirsa, nanti kita akan minta yang seru-seru lagi. Tapi kita minta pada Pak Herawan. Pak Herawan walaupun tidak terlalu lama, tapi masih lebih dari hampir 20 tahun, 19 tahunan ya. 20 tahunan lah ya. Silakan Pak Herawan, temuan-temuan apa yang dia rasakan selama di sana? Ya tadi yang keanehan itu, yang pertama itu ya sebenarnya saya menemukan hadis bahwa Rasulullah bersabda setengah umatku itu akan masuk surga. Nah dengan bilang setengah umatku kan Rasulullah itu siapa saja yang berbaca syahadat itu udah dianggap umatnya Rasulullah. Itu ketika suatu ada panglimanya yang membunuh orang yang sudah membaca syahadat itu kan Rasulullah berlepas tanggung jawab gitu ya, ceritanya seperti itu. Jadi itu tanggung jawabnya nanti di akhirat oleh yang membunuh yang sudah mengucapkan syahadat. Nah itu saya berpikir juga, loh umat Rasulullah itu setengahnya bakal masuk surga. Ini orang LDI ini umatnya berapa banyak gitu kan ya? Hanya di Indonesia saja 1 juta aja nggak ada, sedangkan umat Rasulullah walau alam sampai akhir zaman mungkin sekarang aja udah 2 miliar ya, 2 miliar sedunia. Nah itu. Yang kedua yang membuat ragu itu adalah bahwa kok orang tua dikafir-kafirkan, bahwa orang tua saya itu kan muslim gitu. Nah mereka berdalil bahwa mereka belum berbaiat gitu ya, karena berpegang kepada perkataan Atsar Umar bahwa Islam bil jamaah dan seterusnya, bahwa intinya yang belum dikatakan Islam kalau belum berbaiat. Nah ternyata setelah dipelajari Atsar itu adalah mengkoti, terputus. Jadi kalau dasarnya saja dalilnya itu yang dipakai oleh untuk keyakinan suatu akidah itu sudah lemah, ya itu nggak akan bisa dipakai untuk dalil untuk suatu akidah gitu. Berarti ini ada pemalsuan hadis ya. Dan ternyata betul mereka itu memalsukan hadis, menafsirkan nafsirkan itu ya untuk kepentingan supaya jamaahnya ini ya tidak keluar selain ke LDII gitu ya. Nah ujung-ujungnya apa? Nah ternyata ya akhir-akhirnya kita harus bayar isrun yang dia bilang infak persenan per bulan. Nah, jadi kalau sekarang fenomenanya oleh pemerintah ditetapkan pajak 12%, orang LDII itu lebih parah lagi ya. Dulu kalau itu ditambah 10% per bulan, jadi mungkin dia lebih dari 20% gitu ya. Kalau memang dia membeli barang mewah gitu ya. Jadi kalau orang Islam semuanya 2,5% itu setahun, 10% harus per bulan. Baik pemirsa, ini ada situasi ya menarik dan kelihatannya saya mendapatkan durian runtuh ya. Berharap seorang jenderal yang soleh, ternyata datang lagi ajengan yang soleh gitu ya. Nah mungkin buat Pak Erwan, nanti kita akan kembali kepada Pak Komjen. Tadi disebut-sebut di Bandung saja 5.000 ya. Kalau se-Jawa Barat ada nggak sekitar 50.000 se-Jawa Barat? Kurang, tidak ada Pak. Itu jadi kalau data saya di daerah besar itu kalau memang di Jawa itu dulu ada ijtihad dari Imam Pusat, kalau setelah ada 4.000 jiwa itu sama anak kecil segala macam, itu harus dibentuk satu daerah. Gitu. Jadi kalau di Jawa Barat sepertinya sih 50.000 tidak ada ya, karena basisnya Jawa Barat tidak sebanyak kayak di Jawa Tengah. Kalau untuk di Bandung yang Bapak bilang tadi hampir 5.000. Berapa orang yang perlu disadarkan sehingga mereka benar-benar terkuras habis? Bisa nggak 7-11 orang? Yang Bapak kebayangan Bapak? Tokoh-tokohnya yang di hadapan publik, yang kalau dia dihijrahkan dengan izin Allah, diajak untuk sadar seperti bagaimana Panglima kita ini, gimana? Ada nggak 7 orang? Kalau dia tuh 7 itu disadarkan, itu berarti
itu mungkin tinggal 17 orang kali mereka gitu. Gimana? Insya Allah Pak Ustadz. Jadi memang kami ini tetap melakukan dakwah secara terang-terangan maupun pengajian. Sudah mulai banyak yang hijrah juga. Kalau yang pentolan yang terbayang oleh Bapak ada 7 orang, kebayang? Lebih atau kurang? Dia punya daya pengaruh kalau dia sampai hijrah, dia bisa punya daya cabut. Ada beberapa agnia itu sudah ada. Sudah ada yang keluar yang memang dia punya kekuatan, ya punya daya nalar dan memang punya kedudukan. Kalau yang berkualifikasi ulama yang masih di dalam mereka, yang belum ditarik keluar masih ada. Masih ada, cuman ulamanya mereka kan beda, Pak. Jadi ulama mereka itu dengan ulama kenapa beda dengan ulama luar itu jauh ilmunya lah itu karena mereka sumbernya kan hanya satu dan tidak memakai tafsir yang betul. Iya. Jadi Baik. jarang mereka yang. Baik, kita kembali ke Pak Duta Besar Mesir. Selama Bapak di sana kan Bapak belum keluar ya, masih di dalam ya, masih jadi waktu jadi Duta Besar masih. Waktu jadi Duta Besar belum keluar kan? Sudah nggak pernah ngaji lagi. Ya artinya belum menyatakan murtad kan? Belum menyatakan murtad kan dari LDI kan ya. Saya mau tanya. Masih lihat perkembangan. Iya. Apakah ini sebagai orang yang bergaul secara internasional sebagai duta besar, mungkin Bapak apa sempat mendengar atau merasakan bagaimana ketika Bapak jadi duta besar itu memandang LDI? Apa dia sebagai sebuah kemuliaan, sebuah jamaah yang sangat hebat, jamaah yang sangat punya daya edukasi dan daya pandu buat umat Islam Indonesia atau gimana, Pak? Ya, kalau saya lihat, saya sering juga berkomunikasi dengan Grand Sheikh Al-Azhar, para guru-guru di Al-Azhar. Ya ini jadi kalau ajarannya begitu sesat. Sesat dan menyesatkan. Karena apa? Karena pembelokan akidah. Luar biasa. Kemudian kedua takfiri. Takfiri itu sangat berbahaya. Apa itu perselisihan, bentrokan, perang itu awalnya dari takfir minta mengkafirkan orang lain, kan mana mau orang terima dikafirkan begitu saja ya. Dan menurut ajaran Islam, orang itu kalau mengkafirkan orang lain nanti kalau tidak terbukti bisa kembali kepada dia sendiri atau dia itu dianggap yang nggak benar lah dalam memahami agama Islam yang rahmatan lil alamin. Sama sangat sekali bertentangan dengan kaidah-kaidah norma Islam yang rahmatan lil alamin, persaudaraan, musyawarah mufakat, dan kemudian menuntut ilmu sampai manapun. Karena LDI melarang, nggak boleh itu kita misalnya umat sekarang boleh cek itu orang-orang yang disuruh pengajian yang ustadznya ngisi orang lain nggak boleh. Ya, nggak boleh dia dengar ini. YouTube, TikTok yang ada konten agama-agama. Termasuk podcast kita nggak boleh ya? Oh nggak boleh. Kalau ketahuan, bukan. Iya, kalau ketahuan dia jangan dicap murtad gitu. Atau harus diawasi terus gitu. Dan menutup diri gitu. Nah kita itu, saya tidak benci, saya itu sayang sama mereka. Sayang sama umatnya ini, manusia-manusia, teman-teman kita sendiri, kok masih berkutat di situ gitu ya. Padahal ilmu itu kan luas sekali dan terbuka sekarang, keterbukaan, bisa belajar di mana saja. Kok terkungkung di situ, kemudian dia dikasih doktrin-doktrin yang menyesatkan gitu, kan itu berbahaya. Ya, makanya saya ikutlah mengajak mereka, bukan karena kebencian, tapi rasa sayang, ingin merangkul mereka supaya ayo keluar. Tapi kan ini ada prakondisi Pak, ada situasi yang mengantarkan Bapak sampai kepada sebuah kesadaran, oh ini apa karena memang sekian lama jadi duta besar di Mesir, atau karena Bapak juga di Indonesia berinteraksi dengan teman-teman yang 3 orang itu ya, yang pulang dari belajar, atau Bapak punya obrolan-obrolan dengan teman-teman ya yang punya wawasan keagamaan yang non LDI, gimana Pak? Semuanya. Oh gitu ya. Semuanya. Saya tanda-tandanya Bapak akan nggak betah itu gimana Pak? Kapan Bapak rasa pengen? Ya setelah pulangnya itu. Oh pulang dari sana. Enggak, setelah pulangnya ulama-ulama. Oh yang 3 itu. Saya sering komunikasi. Oh iya. Gimana? Oh salah itu nggak betul tuh. Ya Pak Ustadz kan masih di situ. Saya ini sedang mempersiapkan supaya nggak gejolak gitu. Oh, kata mereka. Pelan-pelan. Nah, jangan. Kalau gejolak di dalam nanti repot, kata
Ustadz Khalid ya. Pak Khalil. Ustadz Khalil. 7 tahun loh dia bertahan di situ Pak Khalil. Setelah pulang 7 tahun untuk menyadarkan pelan-pelan takut takut mereka salah tafsir. Jadi memang harus pelan karena keyakinan kan paling sulit. Iya. Ya, keyakinan kaitannya kan dengan hidayah. Iya. Udah nggak yakin, nggak dapat hidayah ya rusak. Dan makanya pengalaman saya ini, maksud saya ada di sini juga bukan karena kebencian, sentimen atau apa-apa, tidak sama sekali. Tidak, jauh daripada itu. Saya cinta dan ingin supaya yang masih di dalam, ayolah seperti saya ini sadar dan kita bisa buka buku dimanapun, masuk Gramedia buku Islam banyak sekali, belajar situ. Niscaya di situ ajaran-ajaran itu banyak yang tidak benar. Bahkan MUI sendiri menemukan 12 kesesatan. 12 itu. Nah bukunya sekarang udah ada tuh. 5 tahun riset ya, penelitian 5 tahun belajar penyelidikan atau 5 tahun penelitian daripada MUI itu ada buku itu 12 kesesatan. Pemirsa, kembalinya Pak Komjen ke jalan Islam, dia bagaikan seorang Umar ya. Saya mau punya pertanyaan. Waktu diketahui Bapak mengikrarkan hijrah atau tidak lagi di sana, ada yang ngancem Bapak nggak? Nggak ada yang berani. Nggak ada sama sekali nggak ada yang berani. Atau reaksi terkecil yang Bapak dengar? Apa menyayangkan atau? Oh nggak ada berani. Nggak ada suara sehuruf pun nggak ada yang berani. Ya saya ajak debat aja nggak berani, ketemu aja nggak berani. Jadi nggak ada berani lah. Masa mau berani sama saya nggak ada lah. Kalau dia kelemahan dia, kalau dia bener tuh tanam berani dong. Tokoh-tokoh mau aja tokoh NU ya berani. Pemirsa subhanallah ya, jadi hari ini memang sebuah Uat bertemu dengan seorang yang semoga Allah sehatkan beliau, memberikan kukuhkan hidayah di hati dan keluarga beliau, dan tentu kita bersama nanti di surga ya Pak ya. Amin. Bersama yang mau gitu ya, sama-sama yang mau gitu ya Pak. Nah baik, kita coba nanti Pak Komjen, nanti saya akan tanya agak berat-berat ya, tapi kita jeda sebentar, kita panggilkan Ustadz Erawan atau Kang Erawan. Kang Erawan, ada yang aneh-aneh atau yang lucu-lucu nggak ajaran agama mereka selama Anda di sana? Jadi mungkin gini Pak Ustadz, yang perlu dipahami oleh sekarang yang masih di dalam orang LDI itu kan mereka selalu bilang, saya ibadah kok sesuai, saya sholatnya udah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, kok kenapa saya disebut sesat gitu. Nah itu yang memang selalu jadi pertanyaan orang di sekarang LDI, kenapa saya sesatnya di mana? Jadi pengalaman saya di LDI itu kita tidak diajarkan tentang pembagian ilmu. Jadi ada akidah, fikih, ibadah, dan muamalah itu tidak dibagi seperti itu. Jadi kita ini tidak diajarkan akidah yang benarnya itu. Jadi Nabi itu kan sudah mencanangkan bahwa akidah umat Islam itu adalah rukun iman, rukun Islam. Itu sudah sempurna, tidak boleh ditambah-tambah, dikurangi. Nah mereka itu secara tidak sadar, yang memang disadari atau tidak, itu sudah menambah-nambah rukunnya, rukun Islam gitu, sahnya rukun Islam, yaitu dengan cara Islamnya baru sah itu dengan cara berbaiat. Kalau tidak berbaiat berarti Islamnya tidak sah. Nah itu yang disebut bid'ah akidah. Mereka tidak menyadari itu. Yang mereka sadari itu kan, saya sholatnya sudah benar, puasa sudah benar, kenapa disebut sesat? Padahal rukun Islam yang merupakan akidah Islam itu adalah yaitu dibenarkan dulu rukun Islam, rukun iman dan rukun Islamnya. Nah itu mungkin himbauan saya bahwa Anda itu orang-orang LDI dikatakan sesat karena akidahnya itu Anda menambahkan syarat sahnya Islam yang disebut bid'ah akidah. Nah, itu yang memang harus kita poinnya dulu di situ gitu ya. Kenapa disebut akidah? Setelah itu mungkin kedua adalah takfirnya. Nah takfirnya itu karena sudah mengatakan bahwa tidak berbaiat itu adalah tidak sah Islamnya, berarti mereka itu kafir. Nah itulah akidah takfiri inilah yang jadi kemana-mana gitu. Ya. Jadi kan sebenarnya kalau boleh dibilang kan justru mereka yang sering mengkafir-kafirkan orang ya. Tapi kemudian malah merasa dikafirkan terus nggak terima kan gitu. Saya mau nanya agak subjektif nih buat Kang Erawan. Kang Erawan nih acara podcast ini nggak takut nih?
Oh enggak. Oh, Jadi, enggak. Kalau ini kan udah bilang sampai yang berani sama saya gitu. Jadi saya Kenapa? waktu keluar, Hah? saya pernah juga memproses salah satu mubalik di tingkat kelompok dan desa saya, kelompok lah. Itu yang bilang bahwa ke salah satu saya pernah dengar dari anak saya bahwa saya sudah murtad dari Islam. Nah, mubalik itu udah saya polisikan. Ternyata sampai sekarang mubalik itu lari gitu. Jadi orang LDI itu takut kalau kita punya keberanian. Nah, mereka juga awam hukumnya lah. Jadi memang waktu kita di LDI itu semua dibuat takut, jadi takut. Sehingga kalau kita keluar dari lingkungan orang LDI ini, kita merasa tidak punya teman, tidak apa.